Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Octaviani dengan NIM 2210715554 dari kelompok 4 yang akan menjelaskan lokalisasi dan transport RNNA. Nah, apa sih RNA itu perlu dilokalisasi gitu? Apa sih tujuannya seperti itu? Nah, RNA ini itu perlu dilokalisasi itu karena satu, yaitu memproduksi protein lokal, dua, itu memungkinkan respon cepat dan lokal terhadap berbagai rangsangan di neuron, tiga, lokalisasi RNA juga dapat membatasi interaksi yang tidak tepat dan dapat memfasilitasi pembentukan protein. Nah, untuk contoh proses lokalisasi ini seperti percobaan pada embrio Drosophila seperti di gambar ini. Nah, percobaan lokalisasi pada Drosophila ini di mana sekitar 3000 mRNA itu dilokalisasikan ke dalam embrio. Nah, dapat dilihat pada gambar, yaitu polanya itu beragam. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa RNA itu tidak hanya didistribusikan secara seragam. Nah, faktanya dari 3000 mRNA tersebut yang didistribusikan yang dilokalisasikan, nah sekitar 71%-nya itu benar-benar terlokalisasi. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa sejumlah besar mRNA itu terlokasi ke wilayah tertentu. Nah, contoh lainnya itu adalah sel lagi, yaitu sel eukariotik yang dianggap sederhana. Nah, pada sel ragi ini seperti pada gambar ini dapat diketahui bahwa sekitar 500 mRNA itu ditargetkan ke permukaan mitokondria, dan sekitar 700 atau lebih ditargetkan ke permukaan. Dan dapat diketahui juga bahwa sekitar lebih dari 20 ditargetkan ke ujung sel yang sedang tumbuh. Dan bahkan dalam organisme ini dapat kita lihat, yaitu beberapa kompartemennya. Dari hal ini kita dapat mengetahui bahwa lebih dari 1000 mRNA itu yang ditargetkan ke wilayah tertentu. Nah, jadi ada banyak RNA yang dilokalisasi dalam sel eukariotik, di mana kekhususan lokalisasi mRNA ini. Lokalisasi mRNA adalah proses regulasi pasca transkripsi ekspresi gen yang menargetkan protein-protein ke tempatnya. Saat berada di sitoplasma, mRNA dapat dilokalisasikan ke bagian-bagian tertentu. Sebagai contoh, ketika terjadi lokalisasi mRNA di sel eukariotik, menyebabkan produksi protein. Selain itu, alasan terjadinya lokalisasi mRNA ini adalah untuk respon cepat ke stimuli atau rangsangan pada neuron. Transfer RNA atau ribonucleic acid adalah molekul yang menginterpretasikan pesan genetik berupa serangkaian kodon di sepanjang molekul mRNA dengan cara mentransfer asam-asam amino ke ribosom dalam proses translasi. Perkenalkan, nama saya Siva Salsabeti Tamarani dengan NIM 2210715503. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme lokalisasi RNA. Nah, izinkan saya menjelaskan apa itu RNA. Nah, produksi salinan RNA dari DNA disebut dengan transkripsi dan dilakukan di dalam nukleus oleh RNA polimerase yang menambahkan satu nukleotida RNA sekaligus ke untai RNA yang tumbuh sesuai dengan aturan bahasa yang saling melengkapi. Nah, pada prokariota, transkripsi dilakukan oleh satu jenis RNA polimerase. Lalu pada eukariota, transkripsi dilakukan oleh 3 jenis RNA polimerase yang masing-masing membutuhkan sequence DNA khusus yang disebut promoter dan satu set protein pengikat DNA. Transkripsi gen.
Nah, transkripsi gen ini penyandi protein prokaryotik menghasilkan messenger RNA atau mRNA yang siap untuk ditranslasi menjadi protein. Sedangkan transkripsi gen eukaryotik menghasilkan transkrip primer dari RNA atau pre-mRNA yang harus menjalani serangkaian modifikasi untuk menjadi RNA matang. RNA adalah pembawa informasi yang menyandi untuk sintesis satu atau lebih protein. Lalu selanjutnya adalah mekanisme dari mRNA. Nah, mekanisme yang canggih ini memastikan bahwa pemuatan kargo melisensikan transportasi proses. Kasusnya dalam memahami bagaimana transportasi yang bergantung pada dynatin atau D atau DDB pada mikrotubulus bekerja. Proses transportasi ini secara aktif melokalisasi kargo yang beragam dengan cara yang mirip dengan ujung-ujung minus mikrotubulus dan juga molekul mRNA individu. Mekanisme yang canggih memastikan bahwa pemuatan kargo melisensikan transportasi proses. Sekian dari saya, terima kasih.